Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang selalu taat kepada Allah diberikan 40 kemuliaan. 20 di dalam dunia, 20 kemuliaan diberikan Allah selama masih hidup, dan 20 sisanya diberikan Allah di alam yang lain, yaitu di akhirat. Di antaranya adalah dimudahkan baginya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan perkara yang ditakuti oleh para nabi, hingga mereka selalu memohon dimudahkan sakarat mautnya, sampai-sampai nabi kita pun minta kepada Allah agar ditolong menghadapi sakaratul maut itu, dan minta dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Seperti doa Nabi yang terkenal yang sering kali beliau baca, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Nabi kita minta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan dalam menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ada di antara nabi yang mati bagaikan minum air dingin saja. Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang diambil rohnya oleh para malaikat dengan senang dan nyaman. Jadi sakaratul maut itu seorang hamba diberikan Allah ujian, baik ujian yang menyangkut iman dan ujian kesabaran menyangkut sakitnya menghadapi kematian. Bagaimana sakitnya itu kematian? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, yang artinya bahwa kematian itu lebih sakit daripada dicancang dengan 70 pedang. Itu sakitnya yang sifatnya jasmani. Dan lagi dalam kematian itu diuji iman seseorang, diuji keteguhan hatinya, diuji i'tikadnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, jadi dua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang dalam sakaratul maut itu. Nah, oleh karena itu para nabi tadi minta kepada Allah agar dipelihara, dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi Allah kemuliaan dengan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang ke-22, tetapnya ma'rifat dan iman. Tetapnya iman inilah yang menimbulkan rasa takut dan ngeri, karena memikirkan tetapnya ma'rifat dan iman ini, orang-orang luhur pada menangis dan bersusah hati.
Nah, orang yang takwa kepada Allah sepanjang hidupnya diberi Allah kemuliaan, makrifat dan iman, tetap kada berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang mempunyai dosa yang besar itu dikhawatirkan matinya kada membawa ma'rifat dan iman. Orang-orang yang mengekali minum arak, nah itu biasanya sebelum wafat dicabut iman dan ma'rifat. Orang yang mengekali minum khamar, orang yang mengekali minum obat-obatan yang memabukkan, kada batobatnya sampai mati, itu biasanya iman dan ma'rifatnya dicabut sebelum mati. Itu ada dalam kitab Sirajut Talibin. Orang yang durhaka kepada ibu bapa, kada minta ampun lawan ibu bapa, padahal seringkali menyakiti, mendustai ibu bapa, kada minta ampun lawan sidin sehingga dia mati, itu pun biasanya matinya kada membawa iman dan ma'rifat. Orang yang suka melakukan, orang yang melakukan riba, kada tobat sehingga dia mati, itu pun matinya biasanya kada membawa iman dan ma'rifat. Banyak dosa-dosa besar yang membahayakan apabila kada segera tobat. Sebab bila sampai mati biasanya iman dan ma'rifatnya tertinggal, kada umpat mairingi orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya Allah bakal menetapkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam dunia ia mengucapkan la ilaha illallah, sampai mati pun dia meyakini la ilaha illallah. Yang ke-23, menerima kiriman rasa inap dan menyenangkan, kabar gembira, ridha serta aman. Orang-orang yang selalu takwa, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sebelum dia wafat dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya janganlah kalian takut, janganlah kalian bersusah hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, ini kabar berita ini dikirimkan Allah kepada orang yang selalu taat begitu dia sakaratul maut. Jadi hamba itu tidak takut terhadap apa yang bakal ia datangi di akhirat, dan tidak susah, tidak sedih mengenai apa yang ia tinggalkan di dunia. Yang paling susah itu adalah orang nang mati kada ada kabar gembira, mati menghadapi apa kada tahu. Yang kedua, orang yang ditinggalkan kini anak bini kayak apa kada tahu.
Nah, sehingga matinya itu menambah kesusahan. Mana sudah sakit, ditambah lagi kerisauan hati, kayak apa anak bini ditinggalkan, kayak apa harta ditinggalkan, kayak apa menghadapi akhirat kada ada bayangannya. Nah, itu menambah susah. Kalau orang-orang yang takwa itu, nah mana matinya sudah nyaman. Nah, ditambah lagi ada kiriman berita dari Allah bahwa engkau di sana sudah disediakan kelapangan, disediakan kebahagiaan, dan anak bini yang ditinggalkan pun akan dijamin oleh Allah keselamatannya, pemeliharaannya, sehingga dia mati dalam keadaan hati yang tenang. (24) Abadi di surga dan menghadap di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Yang ke-25, rohnya dihiasi, dibawa oleh malaikat langit dan bumi dengan dimuliakan, diberi kelembutan dan kenikmatan. Kan orang mati itu dicabut rohnya. Nah, kalau orang ini orang baik, roh ini dihadapkan kepada Allah. Sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh hamba yang taat kepada Allah. Nah, diagungkan, dihormati oleh para malaikat. Dihiasi roh dengan perhiasan-perhiasan akhirat. Badannya juga dihiasi dalam keadaan terang-terangan. Rohnya orang yang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat. Sedangkan badan yang tinggal di bumi ini dengan mengagungkan jenazahnya, orang-orang manusia mengagungkan jenazahnya. Berdesakan masyarakat untuk salat atas jenazahnya dan bersecepat merawatnya. Dengan merawat jenazahnya itu, masyarakat berharap akan memperoleh pahala yang banyak dari Allah Ta'ala, dan mereka menganggap sebagai keuntungan besar. Nah, orang-orang dalam dunia ini mendatangi jenazahnya, mengagungkan, memuliakan, berebut mengangkat, berebut menguburnya, karena mereka merasa untung mendapatkan kesempatan itu. Nah, di alam malakut pun rohnya diagungkan waktu itu, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sementara roh itu dicabut, menunggu pemakaman, kayaknya dikubur jam berapa, isuk misalnya dikubur. Nah, malamnya itu rohnya di hadapan Allah, rohnya diagungkan oleh malaikat. Sedangkan jasadnya di bumi dihormati, dimuliakan oleh manusia yang ada. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang selalu takwa kepadanya. Yang ke-26, aman dari fitnah pertanyaan kubur dan diajari menjawab benar, sehingga aman dari huru-hara kubur. Dilajari, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dilajari, jawablah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Dilajari, dijawab Muhammad nabi, Muhammad rasul, nabiku umpamanya. Yang ke-27, dikaruniai kelapangan kubur dan terangnya. Ia berada di pertamanan surga sampai hari kiamat datang. Jadi kuburnya itu tarang, kuburnya itu lapang luas, dan kuburnya itu menjadi taman surga. Dan itu kada kelihatan lagi lawan mata kita ini. Kenapa? Karena sudah berbeda alam. Orang mati dibuat dalam kubur, dipatak, itu dia sudah pindah ke alam yang namanya barzakh. Sedangkan kita yang di atas bumi ini, ngarannya alam mulki was syahadah.
kada kau melihat lagi, kada kau mendengar lagi, kecuali orang-orang yang istimewa yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengetahui alam barzakh itu. Kalau manusia biasa kada tahu lagi apa yang terjadi di bawah kubur itu, yang disiksa di kubur, yang diberikan nikmatan, kada tahu lagi karena sudah beda alam. Kecuali orang tertentu yang tahu. Macam kayak Nabi sedang tahu di kuburnya sedang disiksa Allah, di kuburnya sedang diazab Allah. Nabi tahu karena Nabi orang manusia yang diberi Allah kelebihan untuk bisa mengetahui segala macam alam. Nah, orang yang ahli taat begitu mati masuk kubur, kuburnya terang, kuburnya luas, bahkan menjadi taman surga sampai hari kiamat. Rajin doa-doa orang mahaul, doa orang ma'ruah, yaitu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu maksudnya. Kita membaca Fatihah, membaca surah Anfal, membaca tahlil, karena di doanya ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ini orang yang dihauli, jadikanlah kubur orang yang ditahlili ini taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur ini satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Nah, orang yang takwa kepada Allah selama hidupnya, walaupun kada diaruhi, walaupun kada dihauli, walaupun kada ditahlili, itu sudah dijamin oleh Allah kuburnya menjadi taman surga. Yang ke-28, tentram dan mulia rohnya, diletakkan di tembuluh burung hijau, berkumpul dengan saudara-saudaranya yang saleh-saleh dengan gembira dan senang sebab anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Roh si hamba ini diletakkan Allah di tembuluh burung-burung hijau yang ada di surga. Nah, jasadnya masih di dalam kubur, di alam barzakh. Alam barzakh ini macam-macam pulang. Alam kubur itu alam barzakh ngarannya. Kayaknya alam di mana dibangkit dari kubur, barzakh juga ngarannya. Lain lagi daripada barzakh kubur. Kayaknya alam di mana sudah dikumpul di padang mahsyar untuk ditimbang, dihisab, itu alam barzakh juga. Termasuk barzakh akhirat ngarannya. Alam barzakh macam-macam alam. Yang ke-29, digiring ke mahsyar dengan mulia dan sudah memakai mahkota dan menunggang burak. Jadi begitu bangkit dari kubur, sudah ada malaikat yang menunggui, menyiapkan pakaian dan perhiasan. Sudah ada kendaraan burak yang menunggu untuk menuju padang mahsyar itu. Begitu tiupan Israfil yang pertama, Israfil meniup sanggakala pertama, terjadi kiamat. Israfil meniup sanggakala pertama itu, gunung-gunung tercabut, pohon-pohon tercabut, gedung-gedung habis, terabangan menutupi laut. Nah, sehingga laut kada ada lagi, jadi daratan rata. Jadi daratan rata. Itu kiamat terjadi. Nah, setelah itu kada ada lagi satu pun di bumi ini makhluk yang hidup. Dan itu beberapa ratus tahun. Nah, penduduk bumi, baik binatang, baik jin, baik
manusia semuaan habis sesudah tiupan sangkakala yang pertama. Bumi sudah ada lagi bentuk macam rata. Bisaidin wahid, halaman yang satu. Nanti kemudian ditiup lagi oleh Israfil sangkakala yang kedua, ditiup, bangkit nang di dalam kubur keluaran. Nah, keluaran dalam kubur. Dalam kubur itu keluaran. Di dalam kubur itu ada ngarannya ajbuz zambi. Di dalam tubuh manusia siapapun, di dalam tubuhnya itu ada ajbuz zambi ngarannya. Ajbuz zambi itu kada hancur sampai hari kiamat, kada hancur. Jadi misal dikubur tuh sekian ribu tahun dikubur, sudah habis tulang belulang keadaan lagi, cuma ada ngaran di dalam tubuh kita ini ngarannya ajbuz zambi, itu kada mau hancur. Nah, sesudah ditiup sangkakala pertama yang kedua, ajbuz zambi yang ada dalam kubur-kubur tadi berkembang kembali menjadi manusia yang asalnya kayak apa bentuk hidupnya dalam dunia, kembali macam itu. Dan roh-roh yang tadi orang salih di surga dikirim, dimasukkan lagi ke tubuhnya. Orang-orang yang rohnya dalam neraka dikirim ke tubuhnya nang dibangkitkan itu. Nah, dibangkit manusia. Nah, dibangkit dari kubur ini manusia itu rata-rata uratan betilanjang semua. Kada ada pakaian lagi. Telanjang semua. Kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah, begitu bangkit dari kubur ditunggu oleh malaikat, diberikan perhiasan, diberikan mahkota, disediakan burak kendaraan. Nah, sudah dibangkit di kubur, dibina bangunan semuaan, rohnya dikembalikan. Roh-roh orang saleh di surga dikembalikan ke tubuhnya, roh-roh orang yang jahat yang berada di siksa dalam neraka dikembalikan kepada tubuhnya. Kemudian terjadi hasar. Hasar itu artinya penghalauan, dihalau. Seluruh bumi ini dihalau oleh Allah dengan api. Jadi nang bangkit-bangkit di kubur ini dudukan di muka kubur. Kada ada banyu, kada ada apa yang menyirami, yang menyamani, cuma amal ibadah dalam dunia. Dalam dunia banyak maksiat, nah itu kesusahan, kehausan, mana betilanjang segala macam. Nang takwa sudah kali jadi masalah. Nah, dihalau manusia. Dengan apa mahalau? Dengan api. Api, nah, mahalau. Itu ngarannya hasar. Nah, dibangkit dari kubur tadi ngarannya nasar. Nah, nasri wal hasar ya itu kan. Nasar, pembongkaran di kubur, pembangkitan, kemudian terjadi hasar, dihalau manusia itu dengan api. Kemana menuju dihalau manusia? Ini karena ini api yang datang, bergerak manusia. Nak bertinggal dimakan api. Nah, berjalan. Kemana berjalan? Menuju mahsyar. Menuju mahsyar. Ada hadis yang mengatakan bahwa mahsyar itu letaknya di negara Syam atau di Palestina. Sana di Palestina sana berapa puluhan ribu kilometer dari kita sini. Puluhan ribu pal dari sini. Dihalau menuju ke sana. Semua manusia berkumpul mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul ke sana. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah disediakan mahkota di atas kuburnya, disediakan kendaraan burak yang membawanya ke tempat mahsyar itu. Yang ke-30, putih wajahnya dan bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka cemerlang, lagi pula bisa melihat Tuhannya.
Dan Allah berfirman Allah Ta'ala, wujuhun yawmaidin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka terang, tertawa lagi pula gembira. Yang ke-31, karamah yang diberikan Allah kepada orang yang selalu taat patuh kepada Allah, aman dari huru hara hari kiamat. Oh, hari kiamat itu bukan main huru haranya. Allah Ta'ala berfirman, amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Artinya, apakah orang yang datang dengan aman pada hari kiamat itu kalian anggap sama dengan orang yang tidak merasa aman? 32, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Malahan sebagian ada yang sama sekali dianggap cukup buku catatan amalnya. Yang ke-33, mudahnya hisab, bahkan sebagian ada yang tidak dihisab sama sekali. 34, beratnya daun timbangan amal, bahkan sebagian ada yang sama sekali tidak ditimbang amalnya. Alah, sebagian sahabat, sebagian umat Nabi begitu bangkit dari kubur langsung diterbangkan oleh burak ke surga. Nah, sampai di halaman surga sekelompok orang nih ujar malaikat, wah, sungsungnya datang. Apakah kamu sudah melalui padang mahsyar? Ujarnya, kami kada tahu padang mahsyar. Apakah kamu sudah dihisab oleh Allah? Kami kada tahu hisab. Apakah amal kalian sudah ditimbang? Kami kada tahu timbangan. Apakah kamu sudah melalui siratal mustaqim? Kami kada tahu siratal mustaqim. Begitu kami bangkit dari kubur, dibawa bulat sampai ke muka surga. Nah, malaikat pun takjub. Ya malaikat, kenapa garang jam ni amalan dunia? Maka sampai macam ini kada tahu timbangan, kada tahu sirat, kada tahu hisab, kada tahu mahsyar. Apa garang amalan ikam dalam dunia? Nah, ujar kelompok ini, antara lain amalan kami adalah alhamdun fi kulli hal. Kami orang yang selalu memuji Allah, kami orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Diberi nikmat oleh Allah, kami syukur. Diberi musibah oleh Allah, kami syukur. Diberi Allah kekayaan, kami syukur. Diberi Allah kesusahan, kami syukur. Diberi Allah kesehatan, kami syukur. Diberi Allah penyakit, kami syukur kepada Allah. Pokoknya kami selalu syukur kepada Allah apapun yang diberikan Allah kepada kami. Nah, ini sekalinya amalannya. Kada tahu di padang mahsyar, kada tahu di sirat, kada tahu di hisab, kada tahu timbangan, tangan muncul dibawa oleh kendaraan burak di hadapan pintu surga. Nah, ada kelompok manusia umat Nabi kita yang seperti itu.